teman-teman Saling Sapa podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Kita berdua tadi sempat rolling thunder. Ya, tamu kita luar biasa sekali. Biasa di luar. Selamat datang Mas Fit. Terima kasih Mas Sekwanto. Ya. Jalan-jalan naik angkot. Yoi, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan naik angkot. Ya, buat aku sih Mas, yang menarik dari angkot ini kan apa ya? Ini adalah sebentuk ya ini rakyat. Iya, tapi nggak diperhatikan. Ya. Tapi namanya selalu di atas namakan setiap Angkot. Jadi Malang ini tahun 80-an saya tuh kuliah di Brawijaya 85 lah. Itu angkot 24 jam. Angkot 24 jam. Jadi saya turun dari terminal Menarik. Madura Menarik. sampai Brawijaya itu selalu ada. Oh, 24 jam. 24 jam. Hal yang sama juga dari Malang ke Surabaya. 24 jam. Nah, sekarang ini zamannya sudah jauh lebih bagus. Tapi angkotnya bukan lebih bagus. Ya. Angkotnya itu diterlantarkan. Jadi orang sepertinya oleh para pimpinan negeri ini atau bahkan di Kabupaten Malang, Malang Raya, Kota Malang, Ya. Batu, itu angkot nggak penting. Orang dianggap sudah bisa memiliki transportasi sendiri-sendiri berupa misalnya seperti itu. Padahal sejatinya Indonesia modern yang selalu saya berkali-kali Harusnya diajari. public transportation itu adalah fungsi penting. Kenapa? Bukan hanya konteks orang merasa memiliki, tapi tanggung jawab juga. Betul. Ya kan? Ya. Orang bisa menghemat. Ya. Lalu, Terutama sumber daya energinya kan? iya, betul. Jadi nggak setiap orang beli bensin. Ya, betul. Dan yang paling penting sebetulnya proses public transportation itu nyaman, bukan sekedar orang naik mobilnya jelek, otok. Ya. Diberikan subsidi oleh negara supaya rakyat Jika perlu. Karena ini bagian dari pembelajaran tentang public transportation meskipun transportation itu subsidi itu tidak dilayani oleh private, tapi dilayani oleh public services. Lo ya nggak bisa makan. ya di sanalah negara hadir. Negara hadir. Nah sekarang misalnya ya kita punya yang namanya Wali Kota Setiaji itu mikir. Wali Kota Setiaji. Ya Disebut kan? lengkap namanya. Dinas Perhubungan mikir ya apa caranya angkot itu bisa berfungsi dan masyarakat bisa dilayani. Gak malah yang lain beli sepeda motor angkot dikeleleran, sopir angkot jadi keleleran. Apalagi ditambah lagi sistem transportasi berbasis online. Tambah cepat mati. Pemerintah itu harus memikirkan sampai seperti itu, proteksi terhadap warga negaranya, Ya. gitu loh. Nah kalau cuma sekedar duduk, datang jam 7, pulang jam 5, ojo jadi wali kota, ojo jadi bupati, jadi pegawai kantor, Ya. ya kan? Iya, betul. Nah, dia mikir untuk masyarakatnya lebih dapat menikmati apa yang disebut dengan pembangunan. Lalu bayar pajak, dia lah bayar pijat. Ya kan? Kalah banyak lah. Biasanya kan banyak ketiduran. Bayar pijat lah ya, budal kan gini apa sepal kan. Iya. Iya kan, kayak begitu. Ya memang ke depan gini sih Mas. Aku bicaranya gini. Kenapa ya yang sifatnya orang kecil yang tidak terlalu menguntungkan bahkan membutuhkan banyak subsidi itu makin lama makin ditinggal. Contoh umpamanya, kalau mall mau buka itu sudah upetinya luar biasa kan. Iya. Sedangkan ketika ngomong pasar tradisional, bahkan mau hancur pun, bahkan kacau balau pun, bahkan ya nggak terlalu di. Nah,
sebetulnya itu tadi bahwa kita merasa income cukup. Kabupaten Malang misalnya, ini saya bergeser ke Kabupaten Malang ya. Dengan APBD sejumlah 1,3 triliun. Jadi sagudang lu. Iya kan? Nah, problem public services terhadap ya balik lagi ke transportasi yang merupakan transport untuk misalnya masyarakat yang tidak cukup beruntung. Nah, saya kira misalnya ke Gunung Kawi mau ke Panjen dan mau ke Pasar Besar karena memang tempatnya pasar besar. Sekarang kalau nggak punya sepeda motor, nah ketika orang nggak punya sepeda motor akhirnya beli sepeda motor, tapi celaka nih tuh SIM tuku. SIM-nya nggak pernah naik sepeda motor mau belok aing ngiri belok kanan rating nggak jelas, rating kanan belok kiri misalnya. Itu karena pendidikan di jalan raya belum dikasihkan, tidak pernah dikasihkan. Nah, jadi sebetulnya melayani itu adalah peran dari setiap pihak. Melayani itu adalah, tapi bukan pelayan lo ya? Tidak. Ya, tidak. Masih melayani dan bukan pelayan. Bukan pelayan. Kalau pelayan kan lebih rendah, tapi kalau pelayan enggak. lebih tinggi. Enggak. Ya, Fungsi. Functionnya. Ya. Fungsi. Ya. Jadi ketika kamu pelayan itu fungsi, bukan status sosial. Oke. Iya kan? Functionnya. Fungsi. Ya. Bupati pelayanku. Aku berangkat pergi ke Maktin. Ya. Nasi buk, dia juga melayani itu. Betul. Karena dia mendapatkan value dari situ. Jadi jangan rasa pelayan itu kedibal, bukan. Nah, budak yang kedibal. Iya. Kan bedain antara budak sama pelayan. Beda. Jadi konteksnya adalah fungsi. Kita di dalam konteks sosial, status sosial itu harus mendudukkan pada fungsi. Jangan mendudukkan pada prestis. Ya, ketika berpikirnya masih prestis, repot emang. Meskipun ngomongnya kamu misalnya minta maaf ini yang ANS, KSN ya? Ya, dia mendapatkan gaji tiap bulan, gak dikurangi, iya kan? Bagi mereka yang bukan jadi ASN, iya kan? Ya. Dapat dari mana? Ya belum tentu, masih harus berjuang. Nah, begitu. Dia tanda tangan komitmen di kertas di mana dia punya janji bakti kepada negeri. Oh iya, ada. Apa sopir angkot duweku berangkatnya jam 4 itu. Akhirnya sudah jam itu. Ini operator dua dan sopir angkot ini. Nah, pernah tanda tangan apa, Bro? Oh, enggak ada tanda tangan. Tiap hari tapi pelimpungan cari uang. Nah itu, jadi yang sudah disediakan oleh negara kok ia tidak melakukan pelayanan dengan lebih baik. Iya loh. Pekerjaan itu tidak di kantor. Pekerjaan itu di mana dia mendapatkan fungsi pelayan. Mandatnya di mana? Mandatnya di mana? Bukan tempatnya di mana. Ya. Kalau tempat itu terlalu naif ya, terlalu sederhana, terlalu kecil ruang itu. Jadi dalam konteks ya angkot sekarang ini kalau dibandingkan dulu roda 3 itu demo roda 3 itu lebih keren. Ya kan, orang tidak merasa takut naik. Sekarang cewek-cewek roda bengi wedi takut seolah-olah dianggap gak aman. Iya kan? Iya benar. Kalau rasa gak aman muncul di masyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Yang tadi yang dapat uang satu bulanan secara reguler. Iya kan? Yang mereka dengan sadar bahwa mereka adalah abdi negara. Bukan kan abdi negara. Kan ada tulisannya iya, abdi negara. Saya nggak mau ngomong abdi negara, tapi ngomongnya public services. Itu pun abdi negara. Ya kan? Public services. Kenapa kok public services? Negara ini sekarang tanpa ada public services, tanpa ada masyarakat sipil, tanpa ada pelabuh swasta, kenapa? Termasuk di dalamnya ada yang kayak jenengan, volunteer. Iya. Nah, tapi kan itu tanpa 3 sektor 3 pihak ini yang nggak itu. Nggak itu. Dipikir cuma satu pihak yang enggak ya. Enggak. Mereka nggak bisa berdiri sendiri. Harus
satu paket. Bener. Jadi sebetulnya konteks melayani tadi kan lho awake dhewe iki lho kok iso urip sih. Coba lo ditutup irungnya. Jadi cap jempol kita melayani itu sertifikatnya tuh menghidup udara segar. Iya. Iya kan? Iya. Itu agak dalam sih. gratis itu. Iya. Iya kan? Gratis loh, itu gak ono udara ya lingkungan. Iya kan? Iya. Nah itu artinya kehidupan kita itu nggak minta. Kehidupan kita Nggak minta. keren loh. Kehidupan kita itu Sudah diberi. dikasih, diberi, Sebelum give. namanya give sebelum minta pun sudah dikasih. Yes. Ngomong-ngomong soal kopi, ini saya harus promokan dulu. Ini tetangga jenengan. Jadi namanya Cold White, ini dari Ruang Tamu Kopi. Nah, yang support kami. Iya. Nah, beliau ini juga pelaku di industri kopi dan tetek bengeknya. Bengeknya juga. Oh, bengeknya juga. Bukan hanya teteknya. Iya. Kok istilahnya nih? Nah, itu. Baru nyadar aku. Berarti ngomong kotor itu ya? Bukan fungsi lagi. Oh, fungsi ya. Iya. Supaya Tapi jangan sehat, disebut. jadi minum teteh. Supaya nggak bengek. Oke. Jangan dipanggil teteknya aja, jangan dipanggil bengeknya. Ini Iya, satu kalimat. iya, tetek bengek. Tetek bengek. Oke. Jadi hal-hal yang perintil-perintil. Iya, siap. Kenapa seorang Mr. Pitra tertarik dengan kopi dan segala macam ininya, perintilannya bahasanya? Diawali dari apa passion itu? Oke, sebetulnya bukan soal kopi, tapi soal bagaimana tempat tinggal di mana saya berada. Itu adalah kawasan tangkapan area air. Bahasa Inggrisnya catchment area. Catchment area. Ya kan? Catchment area itu kan artinya daerah tangkapan air di mana ketika air hujan ditangkap oleh sebuah area yang itu menyimpan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yes. Ya kan? Nah itu berubah fungsi dari kopi yang dulu tegakannya misalnya pete, Iya. buah, Ya, ada. sekarang diganti sengon. Iya, yang dulu apa itu namanya? Istilahnya apa kan, Mas? Kalau dulu itu apa namanya? Tumpang sari. Tumpang sari. Iya. Sebetulnya tetap ada tumpang sari, tapi fungsi kayunya itu berbeda. Why? Kalau pakai sengon sama buas atau peti kayak dulu. Ini misalnya. Salah ya juga ya. Ya. Kita kalau nanya, kok iso sumbermu tahu gitu kan, tetangga bilang, Ya. kan nih sengon itu minum air Banyak. ragu, sehingga sumber di mana air yang ditangkap itu harusnya keluar dari sumber ini habis oleh tanaman. Kita nggak nyangka loh. Jadi teman-teman, ini ada info dari Kang Mas Pitra ini, bahwa selama ini di perkebunan kopi itu di area tangkapan air itu, ini ngomong lingkungan jadinya kita ya. Nggak apa-apa, nanti konteksnya tetap ke kopi. Oh, oke, siap. Jadi ketika sebuah area itu adalah daerah tangkapan air, ketika pola tumpang sarinya berubah, yang tadinya umpamanya pete, ada yang buah-buah, nongko, itu kopinya ya, keren rasanya ya, nah, dicampur sama pohon nangka. Jadi, ini berganti fungsi sekarang, karena ngomong seolah-olah kayak hutan industri versi kecil ya. iya. Akhirnya ditanami sengon. Ternyata menurut pengalaman beliau, yang namanya pohon sengon ini rakus air, Iya. sehingga itu lambat laut bahkan sudah terjadi itu mematikan sumber-sumber air yang mestinya air itu masih bisa disimpan. Dan ketika sumber air itu mengering, sejatinya itu sudah tanda-tanda kehidupan akan selesai. Iya, betul. Padahal air kan kita terima dengan Gratis, gak ikut buat. buat Iya. gitu, yang bantu untuk menyimpan ya tanaman, Iya. gitu kan ya. Iya. Jadi dalam siklus hidup lagi, balik lagi dalam konteks kopi tadi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu,
kopi itu nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada tegaan. Oh iya, nggak Ya, ada tekaan. Iya, iya, nah, kan? kerennya kopi Kerenan di situ ya, ya, ya. Jadi memang luas apa di daerah saya itu luasan lahan kopinya nggak kecil, kurang dari 1 hektar, bahkan kurang dari setengah hektar. Bagaimana supaya orang punya perhatian bahwa kalau tidak ditanamin oleh sengon saya dapat income cukup. Oh, cari perimbangannya. Iya. Nah, Oke. banyak juga teman-teman minta maaf yang punya kafe, yang punya kopi selalu bilang ada nilai lebih, itu akan bisa lebih mahal. Tapi lebih mahal itu seberapa mahal? Seberapa mahal? Kan gitu kan? Ya, betul. Pertanyaannya itu. Iya, seberapa mahal? Karena kebutuhan hidup. Katakanlah paling gampang UMP di Malang ini 2.900.000, katakanlah 3 juta. Ya kan? Betul. Apakah bisa dengan lahan kurang dari setengah hektar dia dapat bulanan 3 juta? Bagaimana caranya? Ya harus ditingkatkan. Nah, harus ditingkatkan. Maka salah satunya Value-nya value-nya produk tadi ya. produk kopi, saya bilang dicek ternyata organik. Organik itu apa? Tanaman itu sudah ditanam sejak zaman neneknya, Sudah kakeknya, endemis ya. iya kan? Lalu memang tidak dipupuk secara kimia, ya kan? Lalu saya bilang, ayo kita petik yang merah, kita kumpulin, harganya itu bisa 40.000 per kilo. Jadi tadi itu cara untuk income ada Ya. dan bisa mengkonversi orang menanam pohon sengon. Bagaimana kopi tadi yang harga tenggulak 5.000, harga nekat-nekatan ditarik apa dipanen kasar 10.000, akhirnya jadi 40.000. Jadi saya akan koreksi soal tengkulak. Jangan salahkan tengkulak. Enggak sih, enggak salah. Salahkan sistem ekonomi. Iya, sistem ekonomi. Iya kita. kan? Iya. Karena petani kita juga tidak diprotek sama seperti Anda. Ya kan? Iya nggak diprotek. Tidak diprotek. Iya. Loh, kalau kita nyalahkan tengkulak, loh mau kucing tengkulak itu tonggone awake dhewe. Iya, bapake yang dhewe, tengkulak itu pamane bisa-bisa dhewe, pamannya, dhewe, bapaknya. iya, heeh. Karena memang dia ngasih solusinya ya semampu Nah, dia. itu, Iya betul. Gitu loh. Jadi jangan Nyalahkan. kambing hitamkan tengkulak. Nah, Ya emang negaranya kan hitam cari kambing kita. Lebih kecil. jadi balik lagi dari bagaimana dengan lahan yang sempit bisa dapat UMP, Terus, ya kan? Tapi kalau itu sendiri-sendiri, ya habis. ya ketika nggak nyatu, Iya, nah ini dikumpulin. nggak nyawiji itu repot. Betul, Iya. itu konteksnya di nyawiji. Nyawiji. Jadi kalau saya cuma 1-2 tetangga, nah kalau saya jual, lalu produksinya nggak rutin kan mandek. Oh iya, iya, Iya iya, kan? iya, iya. Dan bahaya buat sampean, Iya. buat industri bahaya. Industrinya bukan di saya sebetulnya. Nggak maksudnya. Oh iya, buat jualan. Jualannya, ya, ini kan bahaya, teman. Betul, saya juga tidak dapat income. Iya. Ya kan? Heeh. Maka yang dibangun, ayo membangun income bersama-sama. Sepanjang tahun kan pelanggan pendopo kembang kopi kan nggak mau tahu. Iya, nggak Sepanjang mau tahu. tahun Oh, pokoknya oh. bisa ngopi kan. Oh, oh. Nah itu loh maksud saya. Nah, produksi kopi di pendopo kembang kopi itu minimal 1 tahun itu 2 kintal bersih yang organik. Yang organik, Yang yang organik. jenengan kasih Iya, tahu ya itu. ah. Itu cukup nggak buat ngopi-ngopi setahun? Nggak cukup. Nah terus kurangnya piye? Nah itu tadi, Nah, saya pun juga bukan kopi di kebun saya, tapi kopi di kebun tetangga. ya yang dikasih nama orangnya. Iya, Bu siapa? Siapa? Pak Supra. Pak Iya. Ridwan. Jadi lucunya beliau Iya. itu kopi-kopinya itu ada namanya semua dan fair. Ini apa namanya semi wash, ini Iya, full wash, Iya. ini natural proses. Yes. Terus namanya itu nama-nama dari yang punya kebun. Iya. Lucu loh. Ya, jadi- Kapan-kapan kita ngevlog di sana teman-teman. Kapan-kapan kita ngevlog di sana. Kita gak hanya ngevlog sih, kita podcast di sana. Jadi, Kang Mas, aku minta cerita simpel aja. Dimana awalnya ketika tadi kan sudah bagaimana para pemilik kebun kopi itu mau memperbaiki kualitasnya. Ini pertanyaan kan jenengan juga concern terhadap nasib yang nggak punya kebun.
ibu-ibu rumah tangga, buruh-buruh tani. Betul. Itu kalau ada punya berapa? 10, berapa? Ada Berapa rumah? 22 rumah. 22 rumah. Jadi maksudnya teman-teman, 22 rumah itu ketika beliau ada event atau ada di tempat beliau itu ada kue, ada makanan, itu bergantian. Iya. Kayak kita lagi bergantian piket untuk ngasih makan satpam. Betul. Itu bisa ceritain nggak, Mas? Jadi di tempat saya itu sebetulnya satu desa itu hampir sekitar 4.000 kakak. 4.000 kakak. Ya kan? Tapi di dusunku dan dusun sebelah itu kira-kira ada hampir 1.000 kakak. Dan pertanyaannya tidak semua rumah tangga itu cukup. Ya pastilah, Ya kan? dari 1.000 kakak tadi pasti nggak semuanya hidupnya Karena enak. tidak cukup itu, rumah yang ditempatin itu umumnya kan menjadi tidak sehat. Betul, udah pasti. Iya kan? Karena keterbatasan ekonomi itu akan ganggu juga. Lalu bagaimana supaya hidupnya juga sehat? Nah, ini keren. Programnya menjadi program rumah sehat. Program Jadi kan itu bukan hanya kamar, makanan, jajanan, minuman, semua dipatok oleh warga. Ya istilahnya kan pendopo kembang kopi, warungnya itu hanya sebagai workshop. di perkebunan kopi itu, di area tangkapan air itu, ngomong lingkungan jadinya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti Iya. konteksnya tetap ke kopi. Oh, oke, Iya. siap. Jadi ketika sebuah area itu adalah daerah tangkapan air, ketika pola tumbang sarinya berubah, program rumah sehat ala-ala program pemerintahan, tapi Iya. ini beda, ini lebih dalam. Ini dilakukan sendiri. Yes. Jadi tidak ada yang support. Tidak ada subsidi. Tidak ada inisiatif dari kelompok masyarakat. Oke, kamar yang 2x2 jadi kamar 3x3 minimal. Minimal 3x3. Oke. Kamar yang dekat kandang sapi Digeser. diubah, Ya. digeser, ya kan? Untuk apa? Supaya sehat. Nah kalau sehat kita kasih bonus orang menginap. Oh, jadi keren. Ya, Jadi kalau ada event itu nginepnya bukan di rumah sampean? enggak Oh, enggak di monopoli. dilarang, pamali. Oke. Karena orang pasti nginep di rumahku. Pasti mau. Pasti mau. Dengan harga 400-500 mau bayar. Mau bayar karena memang suasananya memang natural banget. Ya, betul. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi gotong royong kan nggak boleh saya monopoli. Ekonomi gotong royong nggak boleh monopoli, Iya guys. kan? Maka tetangga yang rumahnya tadi dengan kategori sehat dikasih tabung untuk menginap. Otomatis beliau akhirnya punya standar hospitality Iya. dalam tanda kutip. Harus dengan sendirinya. Ketamu sopan, Sopan, bersih, kopi, pagi-pagi diajak ngobrol. temani ngobrol. Iya, Iya, cerita iya. tentang kehidupannya. Wah, asik ini. Ya kan? Nah sekarang itu sebenarnya sudah tidak lagi 20-an, hampir masih Satu rumah tangga terdiri dari berapa kamar? maksimal Oh, dibatasi 2. nggak boleh buka hotel. Oh ya, oke, siap. Jadi anggaplah sekarang kalau 2 berarti ada 80 kamar. Itu hotel bintang Bintang 10. bintang 10 karena oksigennya lebih bagus, Airnya airnya juga lebih bagus, bangun pagi-pagi. ambience-nya bagus. Jadi bintang 10. 10. Oke, siap. Buahnya dipetik langsung dari kebun. Oh, kalau perlu sapinya kalau mau minum susu iya, langsung beras. iya. Kan gitu kan. Keren. Jadi itu sebetulnya kehidupan di pedesaan itu bisa dikembangin seperti itu. Itu namanya apa kalau di luar? Ada nggak ya kayak gitu? Ada sebetulnya konteksnya di teorisme, tapi saya nggak terlalu suka karena seolah-olah semuanya itu menjadi pariwisata. Kapitalis ya. Iya. Akhirnya diindustrialisasi. Iya. Itu bahasa Inggrisnya itu Community base untuk modal berpariwisata tadi. Community base. Tapi Jadi, ini tapi enggak nggak ngomong pariwisata, Yes. tapi konteks bagaimana income generating, income generating ini keren peningkatan ini. pendapatan itu terjadi dengan sendirinya Secara natural. secara natural. Nggak usah ini, nggak usah istilahnya buat seminar Enggak, canggih-canggih. enggak.
orang tahu kita berseminar di kehidupannya. desa, di kehidupan nyata. Kita berworkshop di kehidupan nyata. Jadi seorang Kang Mas Mitra ini buat saya adalah orang yang mampu mengkonversi teori-teori keren, teori-teori yang luar biasa itu sederhana dan bisa dikonversi dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Iya. Sesi terakhir, Oke. quotes, inspirasi, experience, apa yang bisa di-share terhadap orang-orang. Satu, yang punya bisnis kopi. Kedua, yang pengen menjadi sociopreneur kayak jenengan. Jadi warung kopi di Malang ini kan sebenarnya banyak. Betul. Itu harus bersatu. Harus bersatu. Dalam konteks jaringan, misalnya warung kopi. Oh, jadi punya semacam kayak asosiasi ya? Betul. Asosiasi pengusaha kopi Malang gitu. Iya. Supaya apa? Distribusi kopinya punya standar yang sama. Punya standar, terus gak sampai ngambil kopi lain hanya untuk Memenuhi konsumen iya, saja. betul, itu keren. Terus ada standar harga. Ada standar harga. Nggak apa-apa. Ini emang nggak ada ya? Belum ada ya, Mas? Ada, tapi belum cukup kuat. Ada beberapa teman yang menginisiasi. Nah, ini perlu didorong lagi. Jadi misalnya hubungan antara warung kopi dengan petani kopi harus Ditingkatkan. ditingkatkan. Karena Disambungkan. ketika petani kopi dan warung kopi itu ada celah, itu kan ada sampai di mana? iya. Iya. Nah, maksudnya ada celah, mereka nggak nyatu, itu akan trouble ya, akan ada hal-hal yang nggak bagus Iya, masuk. jadi di Malang ini kan gap kopi itu kira-kira 20-30%. Oh, gapnya segitu ya? Iya. Lalu minum kopi di Malang hasil produksi kopi Malang. Itu kan nggak asik ya. Petani kita kan nggak ini. Iya, jadi penguatan kapasitas tadi lalu tidak hanya konteks di tempat saya, Betul. tapi harus meluas di Kabupaten Malang, di Kota Malang, Malang, di di Batu, Batu. ya kan bahkan di sekitar kabupaten Betul. tetangga. Bahkan kalau perlu kopi-kopi yang terkenal itu kalau perlu ngambil dari sini. Bisa dari situ. Jadi maksudnya single origin, umpamanya ya kayak Starbucks lah katakanlah. Dia kalau perlu ada memang edisi kopi kita. Jangan iklan. Iya, Jangan ya. iklan Kalau aku gede. ngomong iklan Iya, gede. oh, iya. Starbucks. Starbucks. Ayo Kang Mas. Ya, lanjut. jadi sebetulnya aku nggak menginspirasi sih, tapi aku melakukan hal yang sebetulnya biasa, yang bisa dikerjakan oleh banyak orang juga, dilakukan siapapun. oleh siapapun bisa. Ya. Jadi menurut aku inspirasi itu terlalu mewah, karena pekerjaan yang saya kerjakan itu pekerjaan yang sebenarnya simpel, Keseharian. keseharian. Ya. Ya tadi contohnya, wong kita ngidup udara itu udah Gratis. gratis. Sudah dikasih. Masa saya hidup itu ngitung. Jadi perhitungan. Jadi perhitungan, dihitung iya, tapi bukan perhitungan. Iya. Nggak Iya, boleh kan? perhitungan. Dihitung iya dong. Iya, Supaya karena akuntabilitasnya. akuntabilitasnya itu harus ada. Iya. Jadi dia di jalan, Pokoknya dilakoni, dilakoni. pasti nemu jalan. Iya, kesulitan ya, kamu kesulitan ya minta pada Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya- Tuhan, saya panggillah saya. Keren ya. Iya dong. Itu kata-kata yang mulai tadi saya tunggu itu. Jadi kalau buat teman-teman, buat teman-teman saling sapa jalan-jalan yang ngerasa gak kuat ngadepi kehidupan ini, kata beliau suruh doa, minta dipanggil Tuhan secepatnya. Secepatnya. Iya. Mau hidup itu ya memang mimpi. Ya kalau tampak di surga. Iya. Nah, Tinggal itu minta- tadi. tinggal Jangan minta ada. jangan jauh-jauh, itu maksudku tadi Iya. itu kan itu. Kita kan surgamu sendiri Iya. sekarang. Jadi hidup berbahagia itu bukan orang lain yang menciptakan. Ya kan? Jadi tadi jangan mengeluh. Jadilah orang yang bisa menyelesaikan persoalan sekecil lah. Ya kan? Ya. Karena persoalan selalu dihadapi, nggak ada hidup tanpa Nanti ya. persoalan. Iya. Selesai tetap Iya. lagi, selesai Nah tetap. itu tadi, supaya kita nggak punya persoalan, ya itu tadi mohon kepada Tuhan segera dipanggil Cepat. secepatnya. Oke, itu memang kayak ngaco, kayak guyon, tapi kalau direnungi benar-benar itu luar biasa. Terima kasih inspirasinya hari ini Kang Mas. Terima Luar kasih biasa. juga diundang. Nah, akan saya undang kalau perlu kita ke sana. Gantian. Senang dengan jalan-jalan pagi, minggu pagi. Iya, minggu lagi naik angkot. Naik angkot. Jadi harus dihidupkan angkotnya. Siap. Keren banget. Terima kasih teman-teman sudah lihat tayangan ini